Di dalam perjalanan menuju Tangerang, Stefanus sempat menghentikan mobilnya di sebuah SPBU untuk mengisi bensin. Nah, ketika mobil itu berhenti dan Stefanus turun dari mobil, keempat teman dari Stefanus yang curiga dengan kain yang ada di dalam mobil langsung bergegas turun dan melarikan diri. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2018 lalu dan diawali oleh sebuah pertengkaran antara sepasang kekasih. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang pria yang bernama Stefanus. Berusia 25 tahun dan merupakan seorang warga kampung Janis, Pakojan, Tambora, Jakarta Barat. Ketika menginjak usia remaja, Stefanus menjadi sosok yang sangat pendiam dan tertutup, serta jarang bergaul dengan teman sebayanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Stefanus memilih untuk bekerja sebagai sopir taksi online. Selain itu, ia juga kerap menjual barang-barang secara online. Diketahui sejak kecil, Stefanus ini memiliki hobi bermain bulu tangkis, sehingga ia kerap kali menghabiskan waktu untuk berlatih bulu tangkis di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Semua kejadian ini bermula ketika Stefanus berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Laura, berusia 41 tahun, di sebuah lapangan bulu tangkis di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Dari perkenalan singkat itu, Stefanus dan Laura ini kemudian bertukar nomor ponsel, dan mereka pun mulai sering bertukar pesan singkat. Nah, dari hubungan yang singkat itulah akhirnya tumbuh benih-benih cinta di antara mereka, sehingga keduanya memutuskan untuk berpacaran, meski terpaut usia yang lumayan jauh. Awalnya hubungan percintaan mereka ini tampak biasa-biasa saja. Bahkan menurut beberapa teman-temannya, Stefanus dan Laura ini kerap memposting foto mesra mereka di akun sosial media masing-masing. Selain itu diketahui, Stefanus ini juga kerap kali mengajak Laura ke rumahnya untuk dikenalkan dengan keluarga besar Stefanus. Setelah menjalin hubungan selama kurang lebih 9 bulan, mereka berdua ini sempat untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Bahkan mereka juga sudah merencanakan akan melangsungkan hari bahagia mereka di bulan Agustus 2018. Namun sayangnya, semua impian mereka ini perlahan-lahan menjadi sirna karena hubungan percintaan mereka yang kian hari kian memburuk. Stefanus merasa jika Laura ini kerap menekan serta mengungkit biaya pernikahan kepadanya sebesar 150 juta rupiah. Karena Stefanus tidak memiliki uang yang cukup banyak, tentunya hal tersebut membuat Laura menjadi sering merendahkan harga diri Stefanus. Berawal dari situ, Laura pun semakin hari semakin menekan Stefanus dan kerap menghina Stefanus dengan kata-kata yang kasar. Merasa harga dirinya semakin hari semakin direndahkan oleh kekasihnya sendiri, Stefanus pun menjadi marah dan semakin kesal. Pada 2 Mei 2018 pagi hari, Stefanus dan Laura sempat melakukan foto prawedding di Pantai Ancol, Jakarta. Setelah mereka berdua ini selesai melakukan foto prawedding, Laura mengajak kekasihnya itu untuk main ke rumahnya. Dan saat itu Stefanus pun mengiyakan ajakan tersebut. Ketika mereka berdua ini sampai di rumah Laura, kebetulan rumahnya itu sedang sepi karena semua keluarga Laura sedang tidak berada di rumah.
Awalnya mereka berdua ini menghabiskan waktunya untuk mengobrol ringan. Namun lama-kelamaan, obrolan Laura lagi-lagi mengungkit masalah biaya pernikahan mereka. Sehingga mereka berdua awalnya yang baik-baik saja seketika berubah menjadi cekcok. Bahkan di dalam adu mulut tersebut, Laura sempat beberapa kali memukul Stefanus serta menodongkan senjata tajam berkali-kali. Mendapat perlakuan kasar dari sang kekasih, emosi Stefanus pun terpancing. Stefanus yang merasa kesal akhirnya merebut pisau yang dipegang oleh Laura dan langsung menikamnya sebanyak 4 kali di bagian perut, sehingga Laura pun meninggal di tempat. Pada 2 Mei 2018 malam hari, Stefanus yang berencana menghilangkan jejak memutuskan untuk membawa tubuh Laura ke sebuah pantai di daerah Karangserang, Tangerang menggunakan mobil. Ia pun langsung memboyong tubuh Laura ke dalam mobilnya serta menutupi tubuh tersebut menggunakan sebuah kain karena takut ketahuan oleh warga. Stefanus sempat menghubungi 4 orang temannya guna meminta bantuan. Saat itu, Stefanus beralasan kepada temannya untuk membantu mengantarkan kain ke Tangerang. Diketahui 4 orang teman dari Stefanus ini merupakan karyawan di sebuah industri rumahan milik pamannya. Mereka pun kemudian menyetujui untuk membantunya. Namun ketika tiba di sebuah tempat yang sudah ditentukan, 4 teman Stefanus ini merasa curiga dengan kain yang ada di dalam mobil. Namun meskipun begitu mereka tetap menemani Stefanus. Di dalam perjalanan menuju Tangerang, Stefanus sempat menghentikan mobilnya di sebuah SPBU untuk mengisi bensin. Nah, ketika mobil itu berhenti dan Stefanus turun dari mobil, keempat teman dari Stefanus yang curiga dengan kain yang ada di dalam mobil langsung bergegas turun dan melarikan diri. Melihat teman-temannya pergi, niatan Stefanus untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut tidak menjadi surut. Ia kemudian tetap melanjutkan perjalanan menuju pantai Karangserang, Tangerang pada 3 Mei 2018 dini hari. Sesampainya di pantai tersebut, terbesit dalam pikiran Stefanus untuk membakar tubuh sang kekasih. Ia pun segera membeli 2 liter bensin di sebuah kios bensin eceran yang berlokasi tidak jauh dari pantai itu. Kemudian Stefanus mengeluarkan tubuh sang kekasih dari mobil dan langsung membakarnya. Saat itu 2 liter bensin yang ia beli tidak mampu membakar habis tubuh Laura, sehingga ia pun harus kembali ke kios bensin eceran untuk membeli 4 liter bensin dan langsung menyiramnya ke tubuh Laura. Namun usaha itu lagi-lagi tidak berhasil untuk membuat tubuh Laura habis terbakar. Mengetahui hal tersebut, Stefanus pun kemudian merubah rencana. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikat tubuh Laura dengan beberapa batu sebagai pemberat, lalu menenggelamkan tubuh Laura yang sudah separuh terbakar ke pantai. Setelah menenggelamkan tubuh sang kekasih, Stefanus langsung bergegas melarikan diri dari lokasi tersebut dan memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Pada 3 Mei 2018 pagi hari, seorang warga yang sedang membangun musola di dekat pantai menemukan sebuah tubuh manusia terombang-ambing di ombak pesisir pantai. Ia pun segera meminta bantuan kepada para warga yang berada di sekitar lokasi penemuan dan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Mauk, Tangerang. Pihak kepolisian yang menerima laporan pun segera mendatangi lokasi dan segera mengevakuasi tubuh tersebut ke RSUD Tangerang. Pihak kepolisian juga menjelaskan jika tubuh tersebut ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Bagian organ ususnya telah gosong dan terburai keluar. Pihak kepolisian pun segera melakukan investigasi mengenai kasus tersebut. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui jika penyebab kematian adalah luka tikaman senjata tajam. Penemuan tubuh itu pun dengan cepat menjadi pemberitaan di media-media. Salah seorang teman dari Stefanus yang sebelumnya sempat dimintai bantuan pun segera mendatangi Polsek
untuk melaporkan kecurigaannya mengenai penemuan mayat yang menggegerkan warga desa Karangserang, Tangerang, Banten. Setelah mendapat keterangan dari salah satu teman Stefanus tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat dan mendatangi rumah Stefanus. Pihak kepolisian pun langsung membekuk Stefanus di rumahnya dan langsung membawanya ke Polsek Tambora untuk dimintai keterangan. Di dalam proses interogasinya sendiri, Stefanus mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya sendiri, Stefanus mengatakan jika harga dirinya sebagai seorang laki-laki telah direndahkan, sehingga ia pun tidak mampu mengendalikan emosinya. Ia juga menjelaskan jika permasalahan yang memicu pertengkaran itu sebenarnya hanyalah masalah sepele. Namun setiap kali mereka terlibat perselisihan, Laura selalu mengungkit-ngungkit masalah uang pernikahan mereka. Padahal sebelum mereka memutuskan untuk menikah, Laura ini sudah sepakat untuk membiayai semua biaya pernikahan tersebut karena mengetahui jika Stefanus tidak memiliki uang. Akhirnya pada 7 Mei 2018, Stefanus pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Oh iya teman-teman, mohon maaf banget ya karena saya tidak bisa mendapatkan info tanggal pasti persidangan untuk kasus ini. Yang saya ketahui pasti, persidangan pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Stefanus. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.